Ya. Nah, oleh karena itu kita harus selalu mencatat-catat standar-standar yang bukan standar baru, bukan standar ganda, tetapi standarnya memang begitu. Nah, lalu dari jalan negara sesuai dengan aturan peraturan pemerintah daerah paling tidak 500 meter. Lanjut. Ini nanti dulu, sabar dulu ya. Nanti dulu. Kembali. Nah, apabila ini terus-terusan sampai detik ini, maka wilayah provinsi Kalimantan Tengah ini kira-kira lepah. Habis. Ya. Apakah kira-kira kita hayam mati nantinya bersamaan mati kita sekalian kayak ayam bangkok, kayak ayam itu ayam yang di kandang terprek sekalian sama-sama. Jadi tidak tahu dia berapa, tidak tahu apa-apa. Ya. Kenapa? Kalau di daerah luar kita sudah lihat, ya kita sudah lihat kondisi ini tanah longsor, banjir, segala macam bencana akan terjadi di sana. Nah, oleh karena itu, menurut kepiawaian Dayak Miskin, agar paling tidak menjadi sebuah filter, hapa mengahanak dia lalau laju ke maju, mareng ini, mikir lepas sampai karena putih humaya, sampai putih dapur. Nah, dengan demikian, filter Dayak Miskin ini luar biasa untuk masyarakat Kalimantan Tengah, dan jangan kita abaikan. Ini menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi kita. Jangan kita anggap remeh, tetapi justru kegunaan perkumpulan kita ini, pertemuan kita ini adalah untuk menguatkan, menyegarkan pikiran kita. Seperti apa strategi kita dalam rangka menghadapi situasi yang semakin jadi di wilayah kita Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau sudah terjadi banjir, Ibu Bapak, tidak dia pilih orang, mau dia gubernur nggak pilih, mau dia pejabat apa nggak pilih, ya itu sudah jelas. Nah, oleh karena itu Provinsi Kalimantan Tengah seperti ini potongannya 14 kabupaten dikelilingi, ya dengan beberapa aneka ragam kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ini pasal 33 ekonomi, ya. Dan kita sudah kita melihat, sudah kita merasakan, sudah kita mengalami apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, dan apa yang kita alami. Ini sudah jelas bahwa kita sudah dikelilingi oleh sawit dan batu bara. Ya, sudah dikelilingi maupun apapun alasannya. Nah, kalau mereka kata Dayak Miskin ini tidak mampu memberikan sebuah atau memberikan sebuah pemahaman kepada pihak perusahaan berdasarkan aturan. Nah, aturan katanya, ya, Undang-Undang Nomor berapa? 39 tahun 2000. Coba ya, balik 14. Ini tentang perkebunan. Undang-undang ini mengisyaratkan, ya undang-undang mengisyaratkan agar dari kebun inti plasma itu 20%. Ayo tanya. 20%, coba lihat yang 20% dibesarkan ini ya. Pasal 58, pasal 45, coba lihat pasal 45. Lihat. Wah, kecil ini. Ya. Pasal 48, pasal 45 itu memberikan peluang untuk kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara pendekatan? Sekali lagi, bagaimana cara pendekatan kita yang manis, yang tidak membuat masalah, untuk mendekatkan diri di perusahaan? Artinya bimbing lagi. Mohon izin, maaf. Kalau sudah kepala desa itu sudah maju ke perusahaan, lihi anak tua, ya kan? Nah itu jadi masalah, ya kan? Kamu jadi mohon izin, kamu jadi mantir dengan jatah para perusahaan lihi, karena ya kan? Nah maksud kita bukan begitu. Ya, kalau anda kata ini kelompok orang dalam satu kampung, dalam satu kecamatan seperti apa? Sehingga 20% itu seperti apa yang diisyaratkan oleh undang-undang. Itu perintah, itu bukan apa-apa. Perintah undang-undang
agar 20% dari kebun inti plasma itu diberikan kepada masyarakat. Nah, itu sudah diberikan oleh pemerintah peluangnya. Cuma persoalannya sekarang adalah bagaimana kita berani nggak, bisa nggak, tahu nggak caranya? Tahu nggak kira-kira caranya? Ya, kalau kita nggak tahu caranya ya melalui daya miskin inilah kita gabung dulu. Seperti apa kita di kecamatan, di kabupaten, di desa supaya ini bisa terrealisasi, terwujud, aplikasi kepada warga masyarakat. Lanjut mulai dari ini. Ya, ini ada pasal 48 mana 20% saya kelihatan ini. %. Mana betul? Hah? Ada nggak? Hah? Dua B. Ya ini B ya nih 20% dari community. Jadi tidak ada alasan lagi. Saya mau mensosialisasikan aturan dan ketentuan ini kepada ibu bapak supaya ini ada pegangan pulang. Jadi ada oleh-oleh lah kira-kira gitu. Jadi begitu ibu bapak pulang paling tidak ada baca-baca. Itu yang pikiran saya ya. Semua kita ini bisa baca berarti 20% ini aturannya. Bagaimana caranya ya kan supaya ini bisa dapat. Ya kan? Ini aturannya. Nanti saya akan tambahkan beberapa aturan lain. Ada peraturan agraria yang nomor 10 tahun 2016 ini diberikan kepada masyarakat tentang tanah, hak adat, hak wilayah itu ada. Ya, cuma caranya bagaimana? Itu masalahnya. Kalau kita nggak minta pendapat, minta pikiran, kumpul, rapat, itu nggak bisa akan terwujud. Dibentukkan tim, jangan begitu dapat langsung hilang, ya kan? Nah seperti Pak ini kan dia dari sana berjuang sama Pak Dagut, Pak Sion dulu. Terus ini kan bos dari Kotim ini, ya. Jadi saya senang malam itu saya telepon beliau koordinasi. Ya maksud kita satu. Teori sapu lidi itu ibu bapak kita tahu semuanya. Kalau WJ dia tahu apa sih? Tapi menita kumpul tahu nggak? Tahu, bisa semua. Kalau teori sapu lidi, kalau kita itu kumpul semua menjadi sesuatu yang luar biasa, itu menjadi kekuatan, jadi api. Ya. Tapi kalau satu-satu sadingen Pak Volkan, ya, alahan mana sindai kesedingin. Tapi kalau kumpul, hoyo aja, nah apa ya? Erai itu coba. Ya, jadi api luar biasa. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian, persoalan yang terjadi saya pikir hampir sama. Nah, begitu kita pulang, kalau mereka kata aturan dan ketentuan ini masih banyak aturan. Cuman kita mensosialisasikan ini enggak. Ya. Kadang-kadang Pak Polisi tidak tahu itu. Kadang-kadang. Contoh, misalkan di pertambangan, tambang, batu bara, minyak, itu kan menerbang. Undang-undang nomor berapa itu? Menerbang. Itu bahasa ya Pak. Hilang tadi. Nah, itu pasal 162 itu ada satu saja ini miliknya pengusaha. Ada 7 pasal milik masyarakat. Tetapi pasal ini tidak pernah disampaikan kepada polisi. Ya 162 itu pada saat pemerintah menghalangi itu kan tidak ada. Tetapi pasal 163, 159 dan ke bawah itu hak-hak masyarakat. Pada siapa yang menyangkut tentang hak tanah wilayah dan lain sebagainya. Itu diselesaikan. Kemudian pasal 163 itu kalau mereka tidak diselesaikan cabut izinnya. Itu ada semua tahapan di situ. Nah sekarang persoalannya bisa nggak kita kira-kira menyampaikan hal-hal begitu, ya kan? Setelah kita pulang nanti kita akan menginventarisasi apa yang menjadi hak dan kewajiban warga masyarakat, kewajiban perusahaan kita bisa sosialisasikan kepada pihak perusahaan, koordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI, Polri yang ada di sekitar kecamatan itu untuk mensosialisasikan itu.
Bagaimana untuk ini? Kita bukan menuntut namanya, tetapi perintah undang-undang agar itu disosialisasikan. Nah, bagi pemberi izin kalau itu tidak dipantau, tidak diberikan pengawasan, tidak diberikan bimbingan kepada pihak perusahaan, itu kan hak kita, Pak. Hak kita bukan hak orang lain. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ke depan ini, coba dilihat betul-betul yang juga jadi masalah di kecamatan, di kabupaten, saya tahu persis. Misalkan di kabupaten PBS itu dalam perizinan yang lengkap A sampai Z itu 10.000 hektar, Neweng 17.000 hektar. Coba begitu digugat oleh masyarakat, ujung kejar ini kehajar, capat yang untuk capat ya tutup orang. Kalau tidak ya mohon izin bupati mainkan di situ, ya kan? Sekda mainkan di situ. Nah, Kapolres juga mainkan di situ. Akan hancur ini. Kalau semua memainkan, bagaimana yang kecil itu nggak bisa main? Mohon izin, maaf saya makan apa dia 10 tahun ke depan? Nggak ada yang dia makan. Saya tahu persis. Ini yang mau saya bawa dengan teman-teman ini nanti. Perizinan 7.000, perkebunan 16.000. Ayo PT, ayo PT. Saya mau berangkat ini. Oh, berangkat nih. Berikutnya saya mau berangkat, Pak. Ampau datang. Nah, tapi yang sakit itu mohon izin, ya mohon izin Bapak, maaf saya. Yang sakit itu yang bawah, yang kecil-kecil, ya kan? Yang kecil-kecil. Tapi kalau sudah atas, itu tidak bisa ngomong. Saya waktu saya di Padang Penumung Bencana, Pak. Mohon izin saya tahu itu. Ya, karena saya satu dengan Pak Purwo, ya jenderal itu sekarang masih kolik-kolik, saya dengan dia. Sudah kita sudah nggak bisa lagi mainkan itu, namanya sudah tataran tinggi, udah nggak bisa lagi. Ya. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, bagaimana kita masih aktif sekarang? Ya, harus kita mendapatkan sesuatu yang positif untuk ke depan. Bagaimana daya fisik ini kita bisa kumpul menjadi satu ini untuk kita melangkah maju. Jangan sendiri-sendiri. Tapi kalau sudah maju satu misalkan, jangan ditinggalin temannya. Dalam satu kampung itu penyakit kita. Ya. Mudah-mudahan penyakit itu enggak sampai virusnya kayak corona ini. Begitu sudah dapat, B-nya bisa sampai ke tiga. Nah, materai itu deh, hancurin lah. Yo, hancur tidak ada salahnya. Nah, maksud kita kebersamaan, tunjukkan di situ kebersamaan, kekompakan dalam satu desa dan dalam satu kecamatan. Nah, Ibu Bapak yang saya harapkan dan saya hormati, lanjut. Ya. Nah, dengan adanya beberapa peraturan perhutanan di wilayah kita ini di Indonesia, ada beberapa aturan lanjut. Nah, ini dari berbagai segi, dari segi hukum, PP, kemudian perda, kemudian pergub, sampai kepada hukum adat juga sudah saya simpulkan. Ada beberapa hal di situ. Semua peluang untuk kita, tidak akan memberikan kita terjerat kepada persoalan hukum. Ya, asal kita paham, caranya paham. Nah, kalau nggak paham caranya, Pak, susah, Pak. Ya, kalau nggak paham cara, Pak, hancur, Pak, nggak salah lagi. Ya. Nah, jadi paham, Pak Volkan nih, mulanya kita kan nggak paham, Pak. Ya kan? Nah, lama-lama kita, paham nggak? Sudah paham, Pak Volkan. Nah, itu begitu juga caranya. Ya, kalau awalnya kita belum paham, lama-lama kita mau belajar, akhirnya kita paham dan bisa melahirkan sesuatu yang positif untuk kita. Nah, dengan demikian beberapa aturan P berapa itu, ini ada peraturan pemerintah daerah nomor 5 tahun 2011 tentang perkebunan, itu sudah jelas.
hak-hak masyarakat itu sudah jelas dari Pak Teras dulu, ya. Dan kemudian memberikan peluang, memberikan reward kepada masyarakat itu sudah jelas. Nah, saya harapkan kita nanti brainstormingnya tambah banyak di sini, dan saya harapkan juga mencatat, ya. Jadi kita begitu ini ada oleh-oleh yang dibawa pulang untuk dibaca-baca, untuk dilihat atau flashdisk, atau nanti seperti apa kajian-kajian kita, sehingga dari sini kita ada hasil. Setelah kita beranjak dari sini ada hasil, ya kan, ya kan. Nah, kalau di kabupaten tempat Pak Vulkani misalkan, bikin aja tim-tim berapa di situ. Nah, nanti orang GPS untuk mengontak perusahaan itu, kita buat surat dari provinsi, ya kan, untuk paling tidak ya konsultasi lah masalah perkebunan itu, ya masuk kepada wilayah warga masyarakat atau tanah adat apapun namanya. Nah, terkait dengan itu pula kita sambil nyelam sambil minum, berapa sebujurnya dia punya kebun itu. Nah, kalau anda kata dia memberikan peluang kepada kita untuk menghitung, men-GPS-kan atau melakukan titik koordinat, maka dengan sendirinya kita mengetahui apa yang ada di dalam. Ya kan? Sekarang kita terus aja yang berada di kecamatan di kabupaten, berani saya buang telinga saya sedikit lah. Jangan banyak. Ya, jangan banyak. Kalau anda kata benar luasan kebun sawit itu sesuai dengan permintaannya, sesuai dengan apa yang dikatakan perusahaan, berani saya buang dikit sini Pak, suntik buang. Kira-kira ibu bapak betul nggak? Nah, oleh karena itu kita harus berani. Dayak di sini punya peran penting. Kalau anda kata 9.000 hektar tanam, 17.000, kenapa enggak bagi-bagi dong? Juga saya kata Pak Ano, saya juga mau makan, kata bagi-bagi kita irisan ceper itu, ya kan? Ya ada 3 juta sebulan ya oke, ya kan Pak? Ya atau berapa lah untuk sebulan kan? Nah, kadang-kadang dikedokkan dengan koperasi. Koperasi bayar utang. Setengah abad bayar utang. Dinun dapat 100.000, 50.000 setelah rapat anggota tahunan atau setelah jual setiap bulan. Mate itu nggak dapat 50.000, 100.000 dapat koperasi. Ya kan? Apa yang kita makan? Ya, itu pun sudah jadi buang-buang mata. Perjuangan kau cari yang 50-100.000 itu. Hampir mau setengah mati kita. Nah, oleh karena itu saya pikir setelah kita beranjak dari sini, kita akan berpikir bersama-sama. Ya, kita harus ada tim kompak, tim solid untuk bekerja dalam rangka menghadapi situasi ini. Ewe hindai membuat kita, pihak hindai membarai itu dia itu, ya kan, sama-sama kita. Ayo. Jadi kami tim provinsi bisa menemani ibu bapak dan saudara. Kita buat jadwal Kapuas, Kahayang, Keringan, Rungan, Saruyan, Pak Ani, ya untuk dan seterusnya kita buat jadwal. Nah, kalau itu sudah programnya, jadwal dalam rangka itu kita sudah buat surat, sudah terjadwal, terstruktur, masih. Nah, kemudian program apa yang perlu kita lakukan? Ya kan? Baik itu pendek, menengah dan panjang. Di samping pekerjaan yang memang rutinitas kita dalam rangka menyelesaikan hak masyarakat adat, dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Nah, saya pikir lanjut. Ya. Nah, saya pikir dengan adanya beberapa regulasi yang ada ini, itu memberikan perlindungan kepada orang masyarakat. Ya. Memberikan jaminan kepada warga masyarakat. Jangan takut, tapi asal kena persoalannya, ya, asal benar caranya, jangan nggak benar caranya. Jangan datang ke sana langsung demo-demo, jangan berikan surat dulu. Ya, apakah tim ini kelompok apa namanya dalam lingkungan Dayak Nisik? Ya, kita Dayak Nisik ini legalnya bukan main, sudah baik. Ini diketahui oleh Menteri, ada perizinan, ada badan hukum, ada ini dan seterusnya. Apalagi terkait dengan peraturan Menteri Agraria nomor 10 tahun 2014 itu
betul-betul memberikan hak kepada masyarakat. Memang luas untuk masyarakat. Tetapi caranya ini yang saya mau tahu dari Ibu Bapak. Caranya ini seperti apa sih kira-kira? Ya, untuk kita melakukan pendekatan. Sehingga pendekatan kita ini tidak gagal. Ya, kalau ini gagal ya sulit, kita nggak bisa ketemu. Nah, kemudian kalau oleh kata kita bisa ketemu, coba berapa sih sebenarnya luas hektarnya itu berapa? Itu yang disembunyikan setengah mati itu. Kayak nyembunyi emas, kayak nyembunyi intan, perak, berlian. Karena luasnya nih. Tapi kalau orang yang zaman sekarang, orang yang ahli-ahli GPS, begitu dia track, selesai kelilingnya. Ketahuan semua. Sebenarnya 7.000 jadi 16.000 misalkan. Nah, ini yang menjadi tugas, menjadi kewajiban kita secara bersama-sama dalam rangka mendorong untuk kepemilikan hak-hak masyarakat Dayak Miskin. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, dengan adanya hukum ini, ya boleh kita katakan sebagai panglima kita. Ya, siapapun harus kita berani mengemukakan pendapat itu dalam hal yang benar. Jangan kita takut. Ya, kalau kita takut kita nggak bisa apa-apa. Kita harus berani. Kalau nggak berani ya udah nggak bisa lagi kita. Kalau harus punya tim apa? Tim apa namanya? Tim desa atau tim kecamatan. Ya, harus mampu mendistribusikan bagaimana ketentuan dan aturan yang ada ini. Nah, ketentuan yang ada ini sekali lagi memberikan jaminan kepada kita bersama untuk memberikan perlindungan dan hak-hak masyarakat adat. Untuk itu, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, dengan adanya perkumpulan kita ini pasal 23 ini memberikan izin dalam melaksanakan pemberian perizinan usaha perkebunan, ya, kelestarian. Nah, ini jangan ucap begitu. Sumber dan kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat ini hidupnya bukan di tengah kota, tetapi hidupnya sejak zaman hidupnya di hutan. Begitu peradaban baru seperti ini, bingung. Ya, bingung. Kadang-kadang bingung. Kenapa bingung? Nanjung ete sawit lepah, nanjung ete tame pagarulu, nanjung ete lepah kabulu. Jadi susah, jalan ke Samarkand sudah tidak ada lagi tempat. Nah, oleh karena itu inilah yang disebut konsensus PBB itu merusak, tidak ada tempat berburu, meramu, mencari akar-akaran religi dan lain sebagainya. Jadi kita kalau ke pajak di Bali, dulu itu ada yang disebut dengan patahu, ya kan? Kemudian